Sugeng rawuh wonten ing channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Sampurasun. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua, semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan asal-usul suku Sunda, kenapa mereka tidak mau disebut orang Jawa. Sering kita dengarkan, kebanyakan orang Sunda tidak mau disebut sebagai orang Jawa. Meskipun letak daerah mayoritas penduduk Sunda, ini sama-sama ada di Pulau Jawa. Sebelum menjelaskan pertanyaan ini lebih jauh, sebaiknya kita perlu bedakan antara etnis atau suku dengan Pulau Jawa sebagai sebutan wilayah yang didiami oleh kedua suku besar ini. Pulau Jawa adalah wilayah yang dihuni dua etnis besar yakni suku Sunda dan suku Jawa. Bedanya suku Sunda berdiam di Pulau Jawa bagian barat, sedangkan suku Jawa berdiam di wilayah tengah hingga timur Pulau Jawa. Otomatis dengan terbaginya Pulau Jawa oleh kedua etnis itu, maka terdapat kultus maupun budaya yang beda, sehingga orang Sunda tidak mau disebut sebagai orang Jawa, meskipun mereka berdiam di dalam satu kepulauan yang sama yaitu Pulau Jawa. Di sisi lain, alasan lain yang membuat orang Sunda tidak mau disebut orang Jawa, karena hal itu berkaitan dengan sejarah awal mula suku Sunda mendiami Pulau Jawa di sebelah barat. Berikut ini alasan lainnya yang mendukung hal tersebut. Nah, berikut ini alasan kenapa orang Sunda tidak mau disebut orang Jawa yang berhasil kami rangkum dari sumber iNews Jabar. Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan, saya selalu mengingatkan, mungkin ada kesalahan nama tempat atau tokoh dalam sejarah ini. Kami sebagai pembuat konten mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tak lepas dari salah dan hilaf dan semua itu tidak kami sengaja. Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Hal pertama yang harus dipahami adalah asal-usul nama Sunda. Kata Sunda berasal dari akar kata sun atau kata suda dalam bahasa Sanskerta yang mempunyai pengertian bersinar, terang, berkilau, putih. Dalam bahasa Kawi dan bahasa Bali pun terdapat kata Sunda, dengan pengertian sebagai berikut, bersih, suci, murni, tak tercela, air, tumpukan, pangkat, waspada. Orang Sunda meyakini bahwa memiliki etos atau karakter kasundaan, sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Karakter orang Sunda yang dimaksud adalah cager atau sehat, bager atau baik, bener atau benar, singer atau mawas diri, wanter atau berani dan pinter atau cerdas. Karakter ini telah dijalankan oleh masyarakat Sunda sejak zaman Kerajaan Salakanagara, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sunda Galuh, Kerajaan Pajajaran, hingga sekarang. Nama Sunda mulai digunakan oleh Raja Purnawarman pada tahun 397 untuk menyebut ibu kota kerajaan Tarumanagara. Untuk mengembalikan pamor Tarumanagara yang semakin menurun, pada tahun 670, Tarusbawa penguasa Tarumanagara yang ke-13, mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Kemudian, peristiwa ini dijadikan alasan oleh Kerajaan Galuh untuk memisahkan negaranya dari kekuasaan Tarusbawa. Dalam posisi lemah dan ingin menghindarkan perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan Raja Galuh. Akhirnya kawasan Tarumanagara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Alasan kedua yang mendukung orang Sunda tidak mau disebut orang Jawa adalah tidak memiliki mitos tentang penciptaan. Seperti dikutip dari suku Sunda, tidak seperti kebanyakan suku yang lain, suku Sunda tidak memiliki mitos tentang penciptaan atau catatan mitos-mitos lain yang menjelaskan asal mula suku ini. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka datang, juga bagaimana mereka menetap di Jawa Barat. Agaknya pada abad-abad pertama Masehi, sekelompok kecil suku Sunda menjelajahi hutan-hutan pegunungan dan melakukan budaya tebas bakar untuk membuka hutan.
Semua mitos paling awal mengatakan bahwa orang Sunda lebih sebagai pekerja-pekerja di ladang daripada petani padi. Kepercayaan mereka membentuk fondasi dari apa yang kini disebut sebagai agama asli orang Sunda, meskipun tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti seperti apa kepercayaan tersebut, tetapi petunjuk yang terbaik ditemukan dalam puisi-puisi epik kuno Wawacan dan di antara suku Baduy yang terpencil. Suku Baduy menyebut agama mereka sebagai Sunda Wiwitan orang Sunda yang paling mula-mula. Bukan hanya suku Baduy yang hampir bebas sama sekali dari elemen-elemen Islam, tetapi suku Sunda juga memperlihatkan karakteristik Hindu yang sedikit sekali. Beberapa kata dalam bahasa Sanskerta dan Hindu yang berhubungan dengan mitos masih tetap ada. Dalam monografnya, Robert Wessing mengutip beberapa sumber yang menunjukkan suku Sunda secara umum. The Indian belief system did not totally displace the indigenous belief, even at the court center, berdasarkan pada sistem tabu, agama suku Baduy bersifat animistik. Mereka percaya bahwa roh-roh yang menghuni batu-batu, pepohonan, sungai, dan objek tidak bernyawa lainnya, roh-roh tersebut melakukan hal-hal yang baik maupun jahat, tergantung pada ketaatan seseorang kepada sistem tabu tersebut. Ribuan kepercayaan tabu digunakan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Alasan ketiga adalah jati diri. Alasan kenapa orang Sunda tidak mau disebut orang Jawa, karena memiliki jati diri yang berbeda dengan suku lain, termasuk suku Jawa. Begitu pula dalam cara berbicara dan bahasa yang digunakan serta sifat, semisal orang Sunda pada umumnya dikenal humoris, lucu, ramah, sopan santun dan kreatif. Selebihnya, ada satu ciri orang Sunda yang cukup menonjol, yaitu tidak suka merantau. Hal ini sangat berbanding terbalik jika dibandingkan dengan orang Jawa, mereka justru suka merantau. Hal itu terjadi karena lingkungan masyarakat maupun alam Tatar Pasundan sudah begitu nyaman. Mereka tidak akan kerasan jika harus hidup di lingkungan yang tak seperti suasana di Tatar Pasundan. Demikianlah tadi pembahasan tentang kenapa orang Sunda tidak mau disebut orang Jawa. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.